Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kembali lagi dengan kami di channel Ibnu Salman Center. Untuk pemirsa dimanapun Anda berada, selamat siang kami ucapkan dari sini dan semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Saya Hendri Teguh Sulistianto sedang bersilaturahim dengan guru kita sekaligus Ustadz dan dosen Dr. Haji Abdul Matin bin Salman LCMAG. Selamat siang Ustadz. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Hendri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dengerin manten anyar nih ya. Alhamdulillah Ustadz, mengikuti tren. Mengikuti tren atau mengikuti sunnah? Mengikuti sunnah dan tren Ustadz. Iya. Padahal belum lulus ya. Belum Kok Ustadz. bisa diterima calon mertua gimana ini? Hadza min fadli Rabbi Ustadz. Iya Ustadz. Istrinya sudah sadar belum? Kemungkinan belum Ustadz. Belum. Iya. Makanya mau sama saya. Oh gitu ya. Terima kasih Ustadz. Kali ini kita akan mengangkat tema yang sedang hits kali ini ya. Bulan ini kan hitnya itu tentang nikah. Jadi banyak orang nikah biasanya setelah Ramadan. Iya. Nah itu orang nikah kan banyak Ustadz Iya. bermunculan. Saya hari ini ada 2 undangan loh Mas. Wah itu Ustadz. Iya. Berarti makan kenyang Ustadz ya. Makan kenyang pagi dan sore. Oh iya Ustadz. Nah untuk menindaklanjuti Ustadz kita mau bertanya tentang pernikahan. Oke, ya. Ustadz sendiri kan sudah berpengalaman untuk menikah berapa puluh tahun ya Ustadz. Bukan ya? berapa kali loh ya. Oh iya. Menikah berapa tahun ya. Iya, Jadi iya. pernikahan saya sama istri 2002 sampai sekarang menjadi 2021. Berarti sekitar 19 tahun. Alhamdulillah. Iya, hampir 20 tahun ini. Iya, jadi Ustadz udah pengalaman gitu Ustadz ya. Alhamdulillah, dan nikahnya baru sekali ya. Ada rencana nambah Ustadz? Alhamdulillah cukup sekali saja. iya. Istri saya sudah 3 anaknya. Oh iya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Nah ini kita minta tips Ustadz. Bagaimana supaya yang seperti saya ini pengantin baru Ustadz itu bisa istilahnya rumah tangganya itu sakinah, mawaddah, rahmah dan terus romantis gitu Ustadz. Oh gitu ya. Baik, terima kasih Mas Hendri. Berapa bulan menikah sudah? Kurang lebih 2 bulan Ustadz. 2 bulan ya. Baik, masih manis-manisnya ini ya. Ustadz, masih manis. Manis manja ini. Iya Ustadz. Makanya kok saya lihat kelihatan agak kurus sekarang ini. Iya Ustadz. Baik Mas Hendri, terima kasih. Dan Isakhar rahimakumullah. Pada dasarnya pernikahan itu menyatukan dua pemikiran besar, karena bukan hanya pemikiran Mas Hendri dengan istri, tetapi juga pernikahan antara keluarga Mas Hendri dengan keluarga istri. Iya. Nah, saya selalu menyampaikan begini, jangankan 2 pemikiran ya dari keluarga besar, 1 pemikiran kita aja kan sering ragu antara iya dan tidak. Iya Ustadz. Nah itu ketika dalam pernikahan yang harus dilalui oleh seorang laki-laki dengan perempuan harus didasari 1 keimanan. Nikah adalah ibadah. Nah ketika di dalam peribadatan itu kan dalam perjalanannya seperti halnya haji, seperti halnya puasa, seperti halnya sholat, dan seterusnya, tentu di dalamnya mengandung banyak hal-hal hambatan lah gitu. Tentu hambatan dalam sholat beda dengan hambatan dalam haji. Iya. Nah, yang penting ketika kita menjalankan, niat dulu diperbaiki. Nah, ketika niatnya itu ikhlas, niatnya itu karena Allah, niatnya karena ibadah, karena itu setiap hambatan yang ada serahkan kepada Allah. Ya kan? Setiap hambatan diserahkan kepada Allah karena niatnya itu. Meskipun di dalam niat keikhlasan ibadah tadi ada karena pernikahan antara laki-laki dan perempuan ada nafsu. Iya. Nah, jangan sampai kemudian nafsu ini menjadi prioritas awal. Maka ketika Rasulullah perempuan dinikahi karena 4 sebab ya, kecantikan tidak menjadi prioritas utama, tetapi akhlak. Karena akhlak seringkali
menjadikan ikatan namanya mitsaqon ghalidhon. Iya. Ikatan yang kuat ini menjadi semakin semakin kuat, semakin rekat karena adanya akhlak tadi. Nah, sementara kecantikan, kalau istri sampan sudah, kalau kita bicara kecantikan dan bicara nafsu ya, berarti istrinya nanti hamil, katanya sudah hamil ya sekarang ya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, Mas. Berarti laki-laki beneran nih Mas. Alhamdulillah Ustaz. Jadi kalau sudah nikah, sudah hamil, kemudian istrinya itu gendut, ya kan? Fisiknya tidak seperti ketika dilihat saat masih pacaran atau masih kenalan, ya kan? Lalu berapa kenalnya? Berapa bulan kita Mas Hendri kenalan sama istri? Kurang lebih nggak sampai 2 bulan Ustaz. Nggak sampai 2 bulan? Iya. Saya dikenalin kiai saya. Nah, kiai saya itu punya teman sama kiai juga. Jadi istilahnya kiai saya itu ngomong gini, aku punya jago. Nah, kamu punya betina mboten. Nah, ini babon ora gitu ya. Mboten Ustaz. Jadi diketemukan terus proses ta'aruf didampingi gitu Ustaz. Didampingi. Sama kiai. Dimonitoring sama kiai. Iya, sama keluarga. Jadi nggak sempat macam-macam ya. Alhamdulillah mboten Ustaz. Macam-macamnya setelah nikah. Iya Ustaz. Alhamdulillah. Makanya begitu menikah langsung gitu ya. Alhamdulillah. Baik. Dengan begitu maka tadi saya katakan akhlak itu menjadi pondasi di dalam 4 kriteria perempuan yang dinikahi. Nah, ketika kita nafsu yang kita utamakan, maka ketika istri kita itu hamil, kemudian fisiknya berubah, maka nafsu menjadi berubah. Nah, makanya itu Islam tidak membuat kecantikan sebagai prioritas. Ya, meskipun kecantikan masuk dalam nominasi perempuan yang akan kita nikahi, tetapi tidak menjadi prioritas. Agama dalam konteks akhlak itulah yang akan menjadi perekat. Nah, karena itu setiap perempuan yang memiliki, kalau kita baca di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, tafsir Ibnu Katsir itu kan ketika Nabi Adam sendirian kan galau. Iya. Lalu kemudian dia kesana kemari galau, kemudian minta kepada Allah untuk diberikan teman. Lalu kemudian Nabi Adam ditidurkan oleh Allah, ketika bangun sudah ada di sampingnya seorang perempuan. Lalu kemudian Nabi Adam bertanya diceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu, waktu itu Nabi Adam masih bertanya. Tanyanya bukan man anti, tetapi ma anti. Oh, iya. Nah, artinya apa? Apa kamu ini gitu. Belum man, tapi masih ma. Nah, karena itu ma anti, lalu kemudian Hawa mengatakan bahwa anak Hawa. Saya ini Hawa, nama saya Hawa. Kata Hawa. Lalu kemudian lima khuliqti. Untuk apa Anda diciptakan itu? Kata Hawa mengatakan khuliqtu litaskuna ilayya. Kata Hawa, jadi tugas perempuan satu-satunya sejak diciptakan sampai nanti akhir adalah litaskuna ilayya. Apa itu? Agar kamu merasa tentram, tidak galau lagi. Mas Hendri ketika belum punya istri, punya uang banyak, mau makan sendirian, galau. Betul, ya kan? Betul, tetapi sekarang begitu punya istri, di belakangnya sudah ada yang megangi perutnya. Kan? Karena sering dipegangi perutnya, maka semakin membesar. Nanti Mas Hendri nanti akan jadi, perutnya menjadi membesar, karena merasa nyaman. Kenyamanan itu, ketentraman itulah tugas dari seorang perempuan. Indikasinya atau tanda-tandanya Mas Hendri semakin gemuk. Nah, itu. Nah, sekarang saya lihat Mas Hendri semakin gemuk. Tapi kemarin lebih gemukan kemarin daripada sekarang. Mungkin sekarang kadang banyak lembur ya. Bukan Ustaz, tadi perjalanan jauh, nah itu ketiup angin Ustaz. Ketiup angin ya. Jadi litaskuna ilayya itu tugas utama ya. Jadi maka mencari perempuan yang akhlak dan agamanya itu akhlak dalam konteks agama atau agama dalam konteks akhlak adalah tugas dari seorang laki-laki. Mencari perempuan yang memiliki agama dalam konteks akhlak adalah tugas laki-laki. Kalau sudah mendapatkan itu, maka tidak ada perempuan yang memiliki atau yang bisa atau yang mampu menciptakan litaskuna ilayya agar kamu merasa tentram, tidak galau lagi,
itu adalah perempuan yang berbasis pada akhlak dalam tanda kutip agama. Nah itu. Sehingga apa? Sehingga ketika perempuan minus itu, minus akhlak dalam tanda kutip agama tadi, maka dia pasti gagal menciptakan litaskuna ilaiyah. Mau dia pakai jilbab yang besar, mau dia pakai jilbab yang tidak besar, mau itu. Kalau dia minus agama, minus akhlak, tidak mungkin dia bisa menciptakan litaskuna ilaiyah. Jadi kata Hawa untuk misi utama seorang perempuan diciptakan adalah litaskuna ilaiyah. Nah, yang berikutnya Mas Hendri, kita melihat hadis Rasulullah. Ya, jadi istausu bin nisa'i khairan. Ya, berwasiatlah kepada perempuan dengan cara yang baik. Kenapa? Karena khuliqna min dhila'in. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Yang bengkoknya itu bukan bengkok sembarangan, tapi bengkok yang paling atas. Oh, ya. Nah, itu kan. Wa inna a'wajama min dhila'in a'laha. Jadi apa namanya? Yang paling paling ditekankan adalah bahwa perempuan tidak sembarang diciptakan dari tulang rusuk, tetapi tulang rusuk yang paling pucuk ini. Karena itu, indahab tatukimuhu, kalau kamu ingin meluruskan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, maka dia kasar tahu. Maka pasti patah. Kalau ini langsung klek begitu, pasti patah. Ya. Ini bayangan begini ya, ini tulang, ini bengkok betul. Lalu kemudian Anda datang langsung prek gitu, patah. Oh, ya. Tetapi wa in tarok tahu, ketika kamu tinggalkan, tidak kamu benahi, maka lam yazal awaj. Maka dia tetap akan bengkok. Istausu bin nisa'i khairan. Karena itu cara mendidik perempuan dengan cara yang unik. Sudah punya baju satu, masih punya pengen yang lain. Sudah punya baju, masih belum matching sama jilbabnya. Sudah matching sama ini jilbabnya, belum matching sama tasnya. Ya, sudah matching sama jilbab, sama bawahannya, sama tasnya, belum matching sama sendalnya. Sudah matching sama sendalnya, sama bawahannya, sama jilbabnya, sama tasnya, belum matching sama handsoknya, kaos kakinya, belum matching sama suaminya, belum matching sama suaminya. Jadi betul, terus begitu akan berlanjut. Suaminya pakai hitam, dia pakai yang ini, dia nggak mau berangkat. Oh iya benar. Dia mau, bahkan suaminya pun ikut harus gaya seperti istrinya. Nah, kalau kita benggal, atau benggal itu bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya, kalau kita bersikukuh tidak mengikuti dia, ya, atau kita larang dia untuk berpakaian seperti itu, dia akan patah. Oh, yes. Dia akan ngambek. Betul Ustaz. Dia tidak akan ya gitu kan? Iya, Ustaz. Nah, mudah-mudahan istrinya Mas Hendri tidak. Mudah-mudahan tidak berbeda. Insya Allah baik Ustaz. Insya Allah baik ya. Jadi kalau itu dilarang dan Mas Hendri tidak mengikuti kemauannya, ya, maka dia akan ngambek. Oh, ya. Tetapi kalau dibiarkan, dia akan terus. Nanti Mas Hendri akan diatur lagi tuh, sepatunya nggak sama dengan celananya. Jadi Mas Hendri akan diperlakukan seperti dia memperlakukan. Dia kalau perlu malah Mas Hendri suruh facial. Nah, itulah. Loh, itu belum detail-detail ya Mas ya? Iya, ada lagi perempuan yang jilbabnya warnanya hijau, harus matching dengan lipstiknya. Nah, gitu kan? Harus matching dengan eyeshadow-nya. Nah, ini saya kok jadi ngerti ya? Harus matching dengan eyeliner. Nah, gitu. Jadi itu ya. Iya, iya, jadi itu. Betapa bahwa seorang laki-laki tugasnya ketika mau menikah adalah memburu perempuan yang memiliki karakter atau akhlak dalam artian agama. Nah, tugas perempuan cuma satu, litaskuna ilaiyah, agar kamu wahai laki-laki, suamiku, tentram berada di sampingku. Maka ketika Adam ada Hawa itu, sebelum itu dia gelisah kemana-mana sendirian. Tetapi begitu ada Hawa, ada temannya, teman curhat, teman berunding, teman bercanda,
kadang-kadang teman bertengkar juga. Iya. Nah, mudah-mudahan ya, nggak ini guyonan ya. Bertengkar itu artinya berdiskusi dengan cara yang baik. Karena itu kadang-kadang di dalam rumah tangga itu dibutuhkan tadi itu. Landasan kita berumah tangga apa? Agama, ibadah tadi ya. Keikhlasan menerima, ikhlas. Kalau kelebihan semua orang ya. Kelebihan cantiknya ya semua orang bisa menerima. Kelebihan hartanya semua orang bisa menerima. Kalau kelebihan apa namanya itu berat badan, nah itu kelebihan berat badan termasuk itu kekurangan. Kelebihan rewelnya, kelebihan cerewetnya, kan banyak tahu para dokter yang sudah menyampaikan laki-laki itu banyak yang stroke bukan karena makanan, tapi karena cerewetnya istri ya. Iya, tidur terlalu malam nggak boleh. Harus tidur apa namanya lebih sore. Padahal bola Piala Dunia itu disetel malam-malam, ya kan? Suaminya nggak boleh. Akhirnya stres karena dia penasaran dalam tidurnya itu nggak bisa nyaman karena stres, tensinya tinggi. Maka jadi stroke, ya kan gitu. Lalu kemudian makan terlalu banyak juga nggak boleh. Karena dia harus menjaga pola makan, katanya biar sehat. Padahal dia sebenarnya malas masak aja. Ya kan? Jadi banyak sekali yang konon, ini saya mendengar dari cerita juga kan, dari cerita para dokter itu, bahwa ternyata stroke itu tidak hanya faktor utamanya tidak hanya pada pola makan, tapi juga pola komunikasi istri kepada suami. Pressernya Ustaz ya. Lah iya, pressernya itu, tekanannya itu, makanya itu cari istri yang tadi litaskuna agar menjadi ya bolehlah mengatur kita karena kita itu kan berumah tangga. Tetapi juga harus dengan cara yang bil ma'ruf, dengan cara yang baik, sopan dan seterusnya ya. Lalu kemudian apa namanya itu yang sama-sama memiliki visi. Tadi kekurangan dalam hal tadi kita bisa menerima dengan ikhlas. Kalau istrinya terlalu ngomong banyak dan seterusnya, asal tidak melanggar syariat, biarkan saja. Karena perempuan itu kan almar'ah, itu kan kata apa namanya dalam bahasa Arab itu kan memang suka dilihat. Mar'ah, mir'ah, itu kan ro'a, ru'iyah, itu apa namanya asli. Genuine kalimat itu mengandung makna suka dilihat. Apa artinya suka dilihat? Suka diperhatikan. Nah, karena itu biar istrinya tidak ngambekan. Nanti ya, kalau sekarang belum ngambekan, baru 2 bulan ya. Mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan jangan ya. Biar tidak ngambekan, biar tidak nesunan, biar tidak nangisan, biar tidak banding-bandingkan dengan yang lain. Diperbanyak perhatian kepada istri. Beda dengan memanjakan ya. Kalau memanjakan kan segala sesuatunya harus dilayani. Tapi kalau memperhatikan itu kan apa kira-kira yang diinginkan. Kadang-kadang berikan kejutan-kejutan ya. Hadiah-hadiah ya. Kadang-kadang dikasih hadiah apa gitu kira. Ya kadang-kadang kita ambil petik apa namanya bunga di depan rumah kita kasihkan gitu ya. Jangan sering jangan apa namanya jangan bosan-bosan bilang I love you gitu ya. Nah itu saya sama istri kalau istri sedang masak itu, waduh masak enak-enak sekali I love you itu nggak apa-apa juga. Tapi kadang-kadang istri saya nggak percaya kalau saya betul-betul mencintainya. Nah ini Ustadz, memotong tadi ya tentang menyikapi tentang cara menyikapi wanita. Nah ini Ustadz, bagaimana cara kita memahami wanita? Kan gini Ustadz, kadang-kadang tuh wanita tuh ya paginya baik-baik saja, lah itu siang atau sorenya tuh tiba-tiba moodnya hilang, tiba-tiba nesu Ustaz. Tapi ketika ditanya ada masalah apa sebenarnya, lah dia itu nggak tahu masalahnya apa Ustaz. Nah gitu, itu cara kita tuh gimana Ustaz? Ya, perempuan itu memiliki struktur fisik yang berbeda dengan laki-laki. Ya. Artinya hormon di dalam perempuan kan beda dengan yang di laki-laki. Ada siklus menstruasi. Itu juga berpengaruh kepada psikisnya. Ada bad mood, ada good mood gitu kan. Nah, itu mempengaruhi. Itu mempengaruhi. Maka laki-laki juga harus paham. Ya, ada apa namanya? Perempuan yang bahasa Jawanya itu apa ya istilah itu
badak itu eh, mau menstruasi, mau hamil ya hantem aja nggak ada masalah. Iya. Nah itu jangan dibandingkan dengan misalnya nanti istrinya Mas Hendri dilalah berbeda. Karena kan siklusnya beda. Iya. Ada yang perempuan itu meskipun hamil apa gitu bisa ke sawah, Iya. bisa ke pasar, bisa nggak ada masalah dengan menstruasinya, nggak ada masalah dengan kehamilannya. Tapi kadang-kadang istri kita berbeda. Nah itu dipahami, itu satu ya. Secara struktur fisik itu hormon-hormon yang ada itu beda. Apalagi ketika dia hamil, ya kan? Nah ketika dia hamil ini Mas Hendri sudah berapa minggu atau bulan hamilnya? Aduh sudah 3 bulan, nikahnya 2 bulan. Betul Ustaz. Sekitar 6 mingguan. 6 minggu berarti 1 bulan setengah, ya kan? 1 bulan setengah berarti kan 1 minggu kan 1 bulan kan 4 minggu. Kalau 6 minggu berarti 1 bulan setengah. Berarti kalau nikahnya 2 bulan. Nikahnya itu Maret akhir Ustaz, 31 Maret. 31 berarti katalah April Mei. April Mei. Juni. Sekarang. Berarti 1 minggu langsung ada isinya dong. Belum Ustaz. Belum. Sempat M sekali. Nah, habis itu baru kemarin diperiksa alhamdulillah isi Ustaz. Manjur sekali saya, Man. Alhamdulillah Ustaz. Waduh, hantem terus ya. Baik, jadi begini, siklusnya ya. Jadi ketika menstruasi juga beda. Apalagi hamil pertama ya, itu betul-betul butuh perhatian. Hamil pertama butuh perhatian. Beda dengan kedua sudah ada pengalaman, ketiga sudah ada pengalaman, lah itu ya. Tapi hamil pertama itu betul-betul butuh perhatian. Karena itu bisa jadi seorang perempuan tadi dengan kondisi itu tadi ketika dia bad mood, ketika dia merasa tidak nyaman, kadang-kadang up down ya, fluktuatif gitu, maka dilihat dulu ini sedang menstruasi apa tidak, sedang hamil muda apa tidak gitu kan. Nah, itu bisa mempengaruhi. Di luar dari itu, kadang-kadang perempuan itu tadi karena suka diperhatikan. Maka cobalah beri perhatian yang lebih. Tetapi kalau sudah diberi perhatian yang lebih, perempuan masih saja tidak jelas, tidak tahu masalahnya apa dan seterusnya. Nah, cobalah keluarkan jurusnya laki-laki. Apa itu? Beri belian. Beri belian. Lalu ya nggak apa-apa selama dia istri kita, ya kan? Selama dia istri kita nggak ada masalah. Kalau masih nggak mempan belayan Ustaz? Kalau nggak, ya kasih ATM. Itu paling jitu kayaknya. Kasih ATM ya, kasih ATM lalu kemudian sampaikan kepadanya silahkan belanja sepuasmu. Di sini sudah ada berapa miliar. Ya, siap. Ya. Terima kasih banyak Ustadz atas wejangannya dan nasihatnya untuk kita semua, terutama seperti saya ini yang pengantin baru gitu Ustadz. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Matur suwun Ustadz, minta doanya juga semoga usaha kami yang baru-baru ini mudah-mudahan barokah Ustadz. Allah sampaikan kepada kita, iyakunu fuqara yughnihimullah. Jika mereka dalam keadaan membutuhkan, asal niatnya bagus, niatnya karena ibadah, yughnihimullah. Allah pasti akan memenuhi semua kebutuhan selama Mas Hendri dengan istri berada di jalan yang benar. Jalan yang benar, jalan Allah. Insya Allah. Ya, makasih banyak Ustadz. Ya baiklah pemirsa, itu tadi wejangan dari Ustadz kita. Mudah-mudahan pemirsa semuanya paham dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian kami dari tim YouTube Ibnu Sama Center mengucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.